Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Lydia Kahi Atandau dengan nomor induk mahasiswa 2024-210078 dari Prodi Administrasi Publik angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan UTS mata kuliah dasar-dasar manajemen. Dosen pengampu ABD Rohman, SOS MAP. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar manajemen. Nah, manajemen itu sendiri adalah bentuk sebagai pengelolaan penanganan pengaturan terhadap sesuatu atau terhadap organisasi. Di sini ada suatu pengantar, itu terbagi atas 6, dan yang pertama itu ada rasa penasaran manusia terhadap hal-hal yang baru. Yang kedua, perkembangan kebutuhan dan keinginan manusia. Yang ketiga, tuntutan bagaimana pemerintah kebutuhan tersebut secara baik. Yang keempat, perbedaan latar belakang antara manusia atau dengan yang lain. Yang kelima, tujuan bersama yang harus dicapai. Yang keenam, kerjasama yang harus dilakukan. Selanjutnya ada pengertian manajemen. Ada dua, ada etimologi dan terminologi. Etimologi pemaknaan kata sesungguhnya atau kata dasar rumah, sawah. Terminologi pemaknaan kata yang sudah mengalami pergeseran, misalnya perumahan, persawahan. Manajemen secara etimologi. Dalam bahasa Latin, manus atau tangan dan agare atau melakukan. Manajemen secara terminologi. Dalam bahasa Latin, menagare atau menangani. Dalam bahasa Prancis, manajemen atau mengatur. Dalam bahasa Indonesia, manajemen atau mengelola. Selanjutnya ada pengertian manajemen menurut Wijayanti 2008. Yang pertama, manajemen sebagai seni. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain. Yang kedua, manajemen sebagai proses. Dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penggunaan sumber daya. Ketiga, manajemen sebagai seni. Sebagai pengetahuan untuk secara sistematis memahami bagaimana dan mengapa orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen sebagai profesi. Menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada manusia atau orang. Yang kedua ada money atau uang. Yang ketiga materials atau material. Yang keempat machines atau mesin, dan yang kelima methods atau metode atau cara. Dan ada Peterson OF. Manajemen adalah penggunaan manusia, uang dan bahan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada piramida kekuasaan. Terbagi atas dua. Yang pertama ada top management atau manajemen tingkat atas, juga sering disebut dengan chief executive atau of top manager. Yang kedua ada middle management atau manajemen tingkat menengah, atau sering disebut dengan kepala bagian atau sebutan lain yang sejenis. Dan yang terakhir ada lower management atau manajemen tingkat bawah, dikenal juga dengan sebutan manajemen tingkat operasional, meliputi supervisor, kepala seks,
dan mandor atau sebutan lain yang sejenis. Selanjutnya ada keterampilan manajer. Yang pertama ada peran internasional. Bagaimana manajer berhubungan dengan orang lain. Yang pertama ada pemimpin, yang kedua ada lambang, yang ketiga ada pemimpin perhubungan. Yang kedua ada peran informasi. Bagaimana manajer memperoleh informasi. Yang pertama ada pengawas. Pemimpin punya kemampuan untuk mengawasi. Yang kedua ada penyebar informasi. Pemimpin harus menyampaikan informasi yang didapatkan kepada anggotanya. Nah, yang ketiga ada juru bicara. Juru bicara ini kemampuan untuk berbicara. Selanjutnya peran pengambilan keputusan. Bagaimana manajer mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan? Yang pertama itu ada entrepreneur atau kewirausahaan. Manajer yang baik punya kemampuan kewirausahaan mempromosikan bisnis. Yang kedua ada penanganan kerusakan atau gangguan. Yang ketiga pengalokasian sumber daya. Dan yang keempat negosiator. Selanjutnya lingkup keterampilan manajer. Ada manajemen puncak itu konseptual, manajer menengah atau human, manajer tingkat rendah atau teknikal. Nah, komposisi keterampilan manajer ini yang pertama keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan ini merupakan keterampilan seorang manajer dalam mengeluarkan ide atau gagasan dan membuat konsep demi kemajuan teknologi. Ada keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini merupakan keterampilan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu dan yang bersifat teknis, misalnya memperbaiki mesin, membuat kursi, merangkai bunga, mengantarkan surat, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.